Halo semuanya, kenalin nama aku Andrea Janet dari kelas 12 IPA. Di video kali ini, aku mau ngebahas tentang pola-pola hereditas dan hereditas pada manusia. Oke, pertama-tama aku mau ngebahas tentang pola-pola hereditas dulu. Nah, pola-pola hereditas ini meliputi pautan, pindah silang, gagal berpisah, pautan seks, gen letal, dan determinasi seks. Tapi, sebelum kita beranjak lebih jauh lagi, kita harus tahu dulu nih, apa sih pola-pola hereditas itu? Nah, pola-pola hereditas adalah pola-pola pewarisan sifat yang diturunkan ke orang tua kepada anak-anaknya melalui DNA. Nah, sekarang kalian udah tahu apa itu pola-pola hereditas, kita langsung aja ke macam-macam pola-pola hereditasnya. Oke, pertama-tama ada pautan. Pautan adalah kecenderungan alel-alel pada dua atau lebih lokus pada satu berkas kromosom untuk bersegregasi bersama-sama. Nah, di bawah ini ada gambar contohnya ya guys. Untuk contoh di sini aku ngambil pautan gen atau gen yang saling berpautan. Seperti yang bisa kita lihat, ada dua gen yang berada di satu berkas kromosom dan jaraknya itu berdekatan. Nah, kondisi seperti ini bisa dipastikan kalau gen itu pasti berpautan. Oke, next ada pindah silang atau crossing over. Pindah silang adalah pertukaran materi genetik antara kromosom homolog yang bukan saudaranya yang nantinya menghasilkan kromosom rekombinan. Jadi, singkatnya kromosom ini mengalami pertukaran materi genetik yang bukan saudaranya dan mereka menghasilkan kromosom yang berkombinasi atau gamet parental. Seperti contoh di bawah ini. Next, ada gagal berpisah atau non-disjunction. Gagal berpisah adalah peristiwa yang terjadi ketika satu kromosom atau lebih berpisah ke arah kutub yang berlawanan. Nah, peristiwa gagal berpisah ini terjadi di anafase meiosis 1 dan meiosis 2 yang mengakibatkan sel anak kelebihan atau kekurangan kromosom. Nah, ini contoh peristiwa gagal berpisah pada meiosis 1. Dan ini peristiwa gagal berpisah pada meiosis 2. Bisa dilihat kalau kromosom ini gagal berpisah dan pada akhirnya dihasilkan sel dengan jumlah kromosom yang tidak seimbang. Next, pautan seks. Pautan seks merupakan suatu keadaan di mana terdapat banyak gen tertentu yang selalu terdapat pada kromosom seks. Nah, pautan seks ini menyebabkan suatu sifat muncul hanya pada jenis kelamin tertentu. Contohnya ada gen penyakit hemofilia dan hipertrikosis. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang mengganggu proses pembekuan darah. Penyakit hemofilia ini tidak punya ciri-ciri fisik yang khusus. Selanjutnya ada hipertrikosis. Hipertrikosis sendiri adalah kelainan di mana seseorang memiliki pertumbuhan rambut secara berlebihan. Contohnya seperti di gambar berikut. Next, ada gen letal. Gen letal adalah gen yang dapat menyebabkan kematian dalam keadaan homozigot. Keadaan homozigot itu kalau misalnya kalian masih ingat, jadi keadaan di mana pasangan kromosom itu sama. Contohnya K besar dengan K besar atau K kecil dengan K kecil. Itu keadaan dalam homozigot. Nah, gen letal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gen letal dominan dan gen letal resesif. Gen letal dominan adalah gen yang menyebabkan kematian dalam keadaan homozigot dominan. Homozigot dominan itu seperti apa? Contohnya K besar, B besar, B besar, A besar, dan lain-lain. Homozigot itu seperti yang tadi aku jelasin, hanya saja dalam kasus ini homozigotnya dominan, yang ditandai dengan hurufnya pasti besar. Nah, kalau misalnya heterozigot itu contohnya seperti H besar H kecil, B besar B kecil, maka individu ini bersifat subletal yang mengakibatkan kelainan. Nah, untuk kasus gen letal dominan, ini aku ada contoh ayam yang kakinya itu pendek dan sayapnya juga pendek. Bisa dilihat ya kalau misalnya tubuh ayam ini tidak seperti ayam pada umumnya. Nah, selain pada ayam, gen letal ini juga contohnya pada tikus yang memiliki gen warna rambut kuning dan pada manusia atau biasa yang dikenal dengan brachydactyly. Nah, selanjutnya ada gen letal resesif. Gen letal resesif adalah gen yang menyebabkan kematian pada individu dalam keadaan homozigot resesif. Nah, homozigot resesif ini contohnya H kecil, B kecil, dan lain-lain. Nah, sedangkan dalam keadaan heterozigot, seorang individu dapat bersifat carrier atau pembawa sifat yang akan diturunkan
atau diwariskan kepada keturunannya. Nah, untuk gen lethal resesif, di sini aku ada contoh jagung yang tumbuh sebagai jagung yang albino. Oke, yang terakhir pada pola-pola hereditas ada determinasi seks. Determinasi seks atau penentuan jenis kelamin adalah proses penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup berdasarkan kromosom kelamin. Nah, penentuan jenis kelamin dibagi menjadi 4 jenis. Ada tipe XY, XO, ZW, dan tipe haploid diploid. Nah, untuk contohnya sendiri, di sini aku ada 6 contoh makhluk hidup. Yang pertama, manusia. Manusia ini termasuk ke dalam tipe XY. Terus ada Drosophila, sama juga seperti manusia, yaitu tipe XY. Ada belalang. Nah, belalang ini termasuk ke dalam tipe XO. Lalu ada aves, kupu-kupu, ikan, reptil, dan ayam. Mereka semua termasuk ke dalam tipe ZW. Nah, yang terakhir ada lebah. Untuk lebah ini termasuk ke dalam tipe haploid dan diploid. Nah, selanjutnya kita beranjak ke bab yang selanjutnya, yaitu hereditas pada manusia. Hereditas pada manusia dibagi menjadi 2. Yang pertama, kelainan genetik atau menurun. Yang dibagi lagi menjadi 2, yaitu autosom dan gonosom. Yang kedua, berdasarkan golongan darah, yang terdiri dari ABO dan rhesus. Yang pertama-tama, kelainan genetik yang terpaut autosom. Kelainan genetik yang terpaut autosom adalah kelainan yang dibawa oleh gen di kromosom tubuh atau autosom. Jadi bedanya sama yang terpaut dengan gonosom adalah kalau yang terpaut autosom itu dibawanya oleh gen di kromosom tubuh, sedangkan yang terpaut gonosom dibawa oleh gen yang berada di kromosom kelamin. Nah, untuk contoh kelainan genetik dominan ada polidaktili, yaitu kelainan di mana salah satu jarinya memiliki panjang yang tidak sesuai dengan ukuran panjang jari yang normal. Lalu ada brachidaktili. Nah, jari ini bukan jari bayi ya guys, melainkan jari orang dewasa yang memang ukurannya itu pendek. Lalu ada thalassemia, yaitu kelainan di mana kondisi protein pembawa oksigen kurang dari jumlah yang normal. Lalu pada autosom resesif ada albino. Lalu siklemia, yaitu kelainan di mana sel darah merah mengalami kecacatan atau kerusakan. Lalu pada gonosom kromosom X ada buta warna dan hemofilia, dan pada gonosom kromosom Y ada hypertrichosis, yaitu keadaan di mana seseorang memiliki pertumbuhan rambut secara tidak normal. Ada webtoes, di mana keadaan 2 jari kaki itu tumbuh secara menyatu. Lalu yang terakhir ada hystérique Gavier, yaitu kelainan di mana terjadi pertumbuhan rambut yang kasar. Lalu selanjutnya hereditas manusia berdasarkan golongan darah. Yang pertama ada tipe ABO, yaitu ada golongan A, B, AB, dan O. Yang kedua ada tipe rhesus, yaitu ada tipe rhesus yang positif dan negatif. Nah, kedua tipe golongan darah ini itu saling berhubungan. Contohnya, buat kalian yang misalnya punya golongan darah A+. Untuk tipe ABO-nya berarti kalian punya tipe golongan A dan memiliki antigen rhesus positif. Untuk RH-RH dan THRH-nya, itu yang akan menentukan apakah gen tersebut homozigot atau heterozigot. Oke, sekian presentasi mengenai pola-pola hereditas dan hereditas pada manusia dari saya. Jika ada kesalahan dalam kata-kata, saya mohon maaf. Dan sekian dari saya, terima kasih.